Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahidajur. Saya merupakan mahasiswa strata 1 dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Saya merupakan bagian dari rumah belajar bersama. Saya pernah belajar di rumah belajar bersama selama 2 tahun. Tahun 2014 hingga 2016. Oh, itu waktu masih sekolah di mana? Di SMA Negeri 1 Bulukumba. Oh, SMA 1. Iya. Kemudian belajar 2 tahun di rumah belajar. Iya. Belajar apa di sini? Belajar bahasa Inggris mulai dari grammar, speaking, reading, Listening listening. dan lain-lain. Iya. Nah, oke, silakan bercerita pengalaman Anda. Pengalaman saya selama rumah belajar bersama, alhamdulillah sungguh luar biasa. Saya belajar di sini selama 2 tahun dan saya dapat semua ilmunya, dan itu saya implementasikan di dalam sebuah forum yang namanya Asia Youth International Model United Nations 2018, di mana diselenggarakan di Bangkok, Thailand, tanggal 3 sampai 6 November 2018. Kala itu saya berada di Konsil Krisis Komite, di mana membahas krisis dunia. Pada saat itu temanya adalah tentang teroris. Jadi saya di sana menjelaskan dan memberikan beberapa tentang terorisme. Oke. Kita fokus pada anunya. Berarti ada banyak negara yang hadir di situ. Iya, ada banyak. Sekitar berapa negara yang hadir? 75 negara, dan salah satunya adalah Agung di sana. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Itu pendaftar sekitar 18.000. 18.000. Ya, yang cuma diterima itu adalah 1.000 orang. Jadi 1.000 orang itu salah satunya adalah saya. Okay. Masih banyak anak-anak Indonesia, khususnya di tempat kita ini di Bulukumba, yang masih takut dengan bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kamu sampaikan agar apa pentingnya yang bisa kau rasakan sendiri sehingga mereka termotivasi untuk mau belajar. Iya, saya ingin bercerita sedikit bahwa saya dulunya sangat takut berbahasa Inggris, sangat takut, hingga pada akhirnya saya melawan rasa takut itu dan mencoba untuk masuk di sebuah tempat kursus yang namanya rumah belajar bersama. Di rumah belajar bersama saya mendapatkan banyak hal yang tidak bisa saya lupa. Itu waktu diajari sama anak SD. Anak SD yang anak ada SD apa? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Yang bersama dengan Pak Habibie. Iya. Itu namanya Ica. Dia anak SD tapi dia sudah mahir grammar. Ya, kala itu saya cukup kesal karena masa diajari sama anak SD. Ya, anak SMA diajari sama. Tapi itu adalah motivasi saya, bahwa saya katakan bahwa masa dia bisa, anak SD bisa, sedangkan saya tidak. Nah, untuk dari cerita ini saya mengambil kesimpulan bahwa untuk para siswa yang ada di Kabupaten Bulukumba, bahwa bahasa Inggris itu sangatlah penting, dimana bahasa Inggris itu kita bisa mengalahkan beberapa orang. Contohnya tadi itu Ca, ya alhamdulillah dia sudah sangat mahir lah dalam berbahasa Inggris. Itu merupakan suatu motivasi. Jadi saya harap atau saya memotivasi teman-teman yang ada di Kabupaten Bulukumba, khususnya para siswa, untuk tetap untuk termotivasi lah belajar bahasa Inggris sekarang.
Bisa go internasional Ya, seperti go dirimu. internasional ya. Ya, salah satunya bisa dimotivasikan kayak saya lah. Karena saya salah satu contoh dari rumah belajar bersama yang bisa go internasional. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi oke. Nah, kemudian kenapa harus memilih pilihan belajar itu ada di rumah belajar? Apa pertimbangan Anda? Ya, awalnya sih pertama ragu, tapi semenjak saya mendalami ada namanya di rumah belajar bersama itu ada namanya metode 40. Nah, metode 40 itu sangat menurut saya itu sangat bagus menurut saya untuk bisa melatih grammar, untuk melatih seluruh bahasa Inggris kita. Apa keunggulan metode itu? Ya, keunggulannya seperti saya bisa mengimplementasikan, saya bisa mengingat, karena metode 40 itu dia metodenya mengulang-ulang. Iya, mengulang. Jadi kita bisa mengingat terus dari materi tersebut. Bisa menguasai 100% begitu? Ya, bisa menguasai. Dan itu grammar saya bisa dalam sebulan. Dalam sebulan? Iya, bahkan kurang dari sebulan grammar. Khusus materi tensis kelihatannya. Materi tensis itu iya, dikuasai dalam sebulan bisa. Iya. Baik secara tulis dan lisan ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan enggak, maksudnya gini. Kamu memilih rumah belajar untuk misalnya waktu itu memilih rumah belajar karena pilihan apa? Dan mengapa misalnya orang-orang yang belum belajar kamu sarankan untuk ya ke rumah belajar? Ya, pertama, atau disarankan ke tempat yang lain juga boleh, tidak masalah. Kalau secara pribadi, pertama itu murah. Karena murah, ya. Ya, alhamdulillah, murah. Terjangkau ya. Ya, terjangkau, semua bisa. Kemudian pematerinya yang sangat handal, seperti ya seperti guru-gurunya. Ya. Kemudian apa ya? Tidak terlalu menekan cara pembelajarannya. Jadi kita have fun, enjoy, kita bisa belajar dengan santai, tapi di dalam pembelajaran itu tetap fokus dalam materi itu, walaupun enjoy tapi tidak fokus. Oke, kayak gitu. Itu kenapa saya. Apa yang kamu sarankan buat anak-anak ya seperti itu juga keinginan harapan Anda terhadap adik-adik yang lain yang belum mengerti bahasa Inggris ya, sebaiknya. Harapan saya kan bahasa Inggris merupakan momok bagi siswa, jadi hilangkan rasa takut, mulailah cintai bahasa Inggris, mulailah cari tempat atau wadah untuk bisa menggali atau bisa belajar mengenai bahasa Inggris, dan tempat itu yang sangat tepat adalah rumah belajar bersama. Dengan alasan yang tadi. Yeah. Cita-citanya apalagi yang mau setelah dari negeri Thailand dengan modal bahasa Inggris itu mau kemana lagi? Apa yang dicita-citakan? Saya ingin saya satu cita-cita saya ini untuk program exchange. Iya. Apa arti exchange itu? Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Iya. Saya berharap sangat besar untuk bisa lolos. Ada program dari Amerika Serikat yang namanya Yesi Ali, itu sangat memberikan benefit yang sangat luar biasa, karena banyak senior saya yang juga dapat itu, dan saya yang menginginkannya, dan itu fully funded. Apa terjemahan itu? Didanai secara full. Iya, didanai secara full oleh pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat. Iya. Ini kemarin misalnya dari pemerintah Indonesia, kabupaten, ada yang membiayai nggak? Enggak ada. Kabupaten Bulukumba? Kabupaten Bulukumba belum.
Berarti murni dibiayai oleh siapa? Eh, Alhamdulillah oleh fakultas. Oleh Fakultas Iya. Universitas Hasanuddin. Iya, Universitas Hasanuddin. Oke. Kita mengharapkan bahwa misalnya pemerintah untuk orang-orang berbakat kita di Indonesia itu pemerintah turut hadir dalam mengembangkan potensi-potensi ya pemuda-pemuda kita gitu. Dan apakah apa yang kamu harapkan misalnya dari pemerintah daerah saja sebelum ke pusat ya terhadap kegiatan-kegiatanmu ini yang positif. Misalnya kendala-kendala yang perlu ya pasti kamu punya masalah tentunya kan. Dan kira-kira ya kalau mungkin saya berharap kalau pemerintah bisa mewadahi lah para orang-orang yang berbakat, yang berprestasi. Saya ingin pemerintah turut memperhatikan atau bisa melihat perannya pemerintah di mana. Ya. Gitu ya. Sehingga tidak harus jalan sendiri lagi. Terus begitu berat kamu menghadapinya, tapi tetap jalan. Ya, Oke. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke. Ini dia terakhir. Kenangannya bersama siapa namanya? Ica ya. Ya. Yang mengajari Agung Tensis ya. Anak SD diajari oleh anak SMA, tapi anak SMA ini sudah kuliah dan sudah go ya ke luar negeri lah kegiatannya United Nations ya, PBB. Oke, terima kasih. Dadah.